Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kasih sekarang nyanyi. Bagimu, mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagi
adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik yang di sini. Shalom Miss. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang dalam ibadah online kita, ibadah sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang di sini sudah siap? Sudah Miss. Oke, kalau sudah siap, kita mau memuji Tuhan. Lagu yang pertama, Ku Masuki Gerbangnya, Bang Kevin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik sudah pada semangat bukan? Yang di sini sudah semangat? Sudah Miss. Iya, Miss mau undang adik-adik untuk berdiri. Ayo, yang di rumah semuanya berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu kedua, Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi, Bang Kevin.
Adik-adik masih berdiri loh. Lagu yang ketiga masih harus tetap semangat. Lagu yang ketiga yaitu Aku Anak Sekolah Minggu Sehat dan Kuat. Bang Kevin. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Oke, sekarang adik-adik kita akan memasuki acara ibadah kita. Sebelum kita memasuki acara ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk itu, mari kita melipat tangan kita tutup mata kita dan tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Kau masih boleh melindungi kami hingga pada saat ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa yang terkasih, sebentar lagi kami akan memulai acara ibadah kami Tuhan. Berkati hati pikiran kami, ajarkan kami boleh mengerti isi daripada firman-Mu, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami Tuhan, supaya boleh fokus dalam ibadah ini Tuhan, supaya dalam tertib, agar ibadah kami boleh hikmat dan boleh berjalan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya dalam anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Melimpahkan kuasa
mendengarkan hukum Taurat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hukum Taurat kita pada minggu ini adalah titah kelima. Mari kita baca bersama-sama ya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat kita pada minggu ini. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 2. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung baru di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung baru di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita mendengarkan ayat bulanan dari anak-anak sekolah minggu. Ayat bulanan untuk bulan Juni. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Selanjutnya kita mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya yang mengikuti ibadah online saat ini. Kita mendengarkan warta sekolah minggu ya. Nama minggu kita minggu ke-6 setelah Trinitatis. Nats khotbah terdapat dari Yohanes 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Tema kita, Yesus sumber kehidupan. Kami guru-guru sekolah minggu mengingatkan semua adik-adik sekolah minggu untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu melalui channel YouTube HKBP Pagaran Nauli setiap hari minggunya. Dan pada saat mengikuti ibadah, agar tetap mengikutinya seperti ibadah di gereja ya, berpakaian yang rapi, sopan, mempersiapkan Alkitab dan persembahannya. Kami juga sangat berharap supaya adik-adik selalu rajin untuk menjawab setiap kuis yang disediakan oleh guru sekolah minggu dan mengirimkan jawabannya di wali horong masing-masing. Persembahan yang adik-adik kumpulkan saat ibadah bisa diberikan kepada sintuaweknya atau kepada guru-guru sekolah minggu. Kami juga sangat berharap adik-adik boleh ikut berpartisipasi dalam ibadah online sekolah minggu ya. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1 dan 2. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, sudah disiapkan Alkitabnya? Iya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu dan berkat-Mu yang kami rasakan sampai saat ini, Engkau senantiasa ada bersama kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat, pengertian, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu,
Sekarang kakak mau bertanya, di antara adik-adik, siapa yang sudah pernah makan roti? Iya, kalau ditanya siapa yang sudah pernah makan roti, pasti semua sudah pernah makan roti, bukan? Selain rasanya yang enak dan juga jenisnya ternyata bermacam-macam. Apa saja coba? Ada roti kelapa, ada roti tawar, ada roti gandum, dan juga ada berbagai rasa. Misalnya roti selai rasa stroberi, roti rasa blueberry, rasa coklat, ya kan? Dan yang pastinya semuanya enak, ya kan? Nah, tetapi adik-adik, kalau kita makan satu roti, misalnya kita makan roti kelapa nih, pasti beberapa jam kemudian kita pasti lapar lagi, iya kan? Kalau kita makan roti, pasti akan lapar lagi. Kalau kita misalnya minum sekarang 1 gelas, pasti sebentar lagi atau berapa jam lagi kita akan haus lagi. Apalagi panas terik matahari, pasti cepat haus, iya kan? Namun adik-adik, di Nats ini ada katanya satu jenis roti yang tidak membuat kita lapar dan tidak membuat kita haus. Apa itu? Yaitu roti hidup. Dialah Yesus, sang roti hidup. Coba kita baca sekali lagi di ayat 35. Apa katanya di sana? Ayo kita sama-sama membaca ayat 35 ya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus menyatakan hal tersebut karena Tuhan Yesus ingin meluruskan motivasi dari orang-orang banyak yang selalu datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kalau kita lihat nanti di ayat sebelumnya, banyak orang yang datang mengikuti Yesus. Dan Yesus tahu mereka semua mengikuti Tuhan Yesus bukan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena mereka ingin setia menjadi pengikut Yesus, tetapi apa? Karena mereka sudah kenyang, mereka sudah melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa contoh mujizatnya? Yesus memberikan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus berjalan di atas air. Yesus menyembuhkan berbagai penyakit, ya kan? Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan masih banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan ternyata itulah yang membuat orang banyak itu selalu mengikut Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya jangan seperti orang banyak ini mempunyai motivasi yang salah mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengikuti Yesus karena kita memang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memang merindukan kehadiran Tuhan Yesus. Kita ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, iya kan? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau mengingatkan kita supaya kita jangan terlalu fokus dengan makanan yang sifatnya sementara. Seperti tadi kan, makan roti langsung lapar, minum langsung haus. Memang makanan yang kita makan itu, baik itu makanan yang bergizi, minuman yang sehat, semuanya itu sangat berguna bagi kita, iya kan? Kalau kita nggak makan pun, kalau kita nggak minum, pasti kita akan loyo, ya kan? Nggak semangat melakukan pekerjaan kita. Nah, yang Tuhan inginkan supaya kita jangan fokus hanya memikirkan makanan tersebut, hanya kebutuhan jasmani kita, tetapi Tuhan mau kita juga selalu fokus juga dengan kebutuhan rohani kita, yaitu apa tadi katanya? Mengkonsumsi roti hidup setiap hari. Apa itu? Firman Tuhan.
Ya, dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari, dengan kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita berdoa setiap hari, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Seperti nats di Mazmur 119 ayat 105. Ada yang ingat? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di Matius 4 ayat 4 juga Tuhan mengatakan bahwa kita hidup bukan hanya dari roti saja atau dari makanan saja, tapi juga oleh firman Allah. Nah adik-adik, seperti yang kakak katakan tadi, kalau kita setiap hari membaca firman Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh. Masih ingat kan ada lagu sekolah minggu? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Coba kita nyanyikan sama-sama sekali ya, Bang Kevin. Semua semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, dan kalau kita rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita juga akan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Yesus itulah sumber kehidupan kita. Dari mana buktinya, Kak? Ya, karena Tuhan Yesus rela disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Semua umat manusia adalah orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut atau kematian. Kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan, maka kita akan mati. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang kepada kita, semuanya kita umatnya dicintainya, sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, sehingga kita orang yang berdosa ini menjadi hidup. Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sungguh luar biasa ya firman Tuhan hari ini, terlebih tadi di dalam Nats Yohanes 6 ayat 35 ini. Nah adik-adik, kakak sangat rindu adik-adik semua bisa mengingat Nats ini. Nah supaya adik lebih gampang untuk mengingat Nats ini, biasanya kan kakak-kakak guru sekolah minggu selalu menyuruh menghafal ayat bulanan. Nah adik-adik, supaya kita bisa cepat ingat menghafal ayat ini, coba adik-adik mungkin sudah pernah mendengarkan lagu Kidung Jemaat nomor 153. Ayo, Kidung Jemaat nomor 153 ayat 1 dan 2. Adik-adik, sebelum kita menyanyikannya bersama dengan musik, coba didengarkan kakak sekali dulu menyanyikannya ya. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dengar
padaku, tidak akan haus lagi. Gampang bukan? Coba kita nyanyikan sekali ya, bersama-sama dengan musik Bang Kevin. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Ayat 2. Dengarlah kata Yesus, ku berikan air hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan haus lagi. Iya adik-adik, di dalam Yesus kita tidak lapar lagi. Di dalam Yesus kita tidak haus lagi, karena Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yesus adalah sumber keselamatan kita. Tanpa Tuhan Yesus, di luar Tuhan Yesus, hidup kita sia-sia. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini, yang mengajari kami Tuhan, agar selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, selalu percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, agar hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online saat ini. Ampuni kami Tuhan akan dosa-dosa pelanggaran kami setiap hari, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa, sambil mengumpulkan persembahan. Seperti Engkau, sungguh ku bangga
Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengakhiri ibadah minggu kita dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.